Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan sekarang tiba saatnya kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kekristenan yang kita jalani ya berpuluh tahun ini akhirnya ya ujungnya harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Ya, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memperagakan hidup Tuhan Yesus melalui hidup yang kita jalani. Ya, semampu yang kita lakukan. Ya. Karena kalau kita menjalani hidup kekristenan tetapi ujungnya hidup kita tidak menjadi berkat, justru menjadi celaan, justru menjadi omongan banyak orang. Lah ini ironis ya. Sementara orang lain tahu kalau kita adalah orang Kristen, orang yang rajin ke gereja, ya satu keluarga itu rajin melayani, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi di satu sisi hidupnya menjadi batu sandungan, ya, hidupnya mengganggu orang lain. Ya, artinya apa? Mereka orang-orang percaya yang tidak mandiri. Nah, hidup orang Kristen seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa dia hidup dalam kebenaran. Ya, jadi memang boleh dia mengklaim dia orang Kristen, tetapi belum tentu semua orang Kristen itu bisa hidup dalam kebenaran firman seperti yang diinginkan Tuhan. Ya, kalau memang orang itu benar-benar hidup, ya, hidup dalam penurutan akan kehendak Tuhan, dia hidup dalam berpadan dengan kebenaran firman Tuhan, dan orang-orang seperti ini pantas dilabel sebagai orang percaya yang benar, maka pasti hidupnya nggak mungkin menjadi batu sandungan, nggak mungkin hidupnya akan mengganggu orang lain, ya, nggak mungkin hidupnya akan menjadi celaan, tidak mungkin ya. Nah, ini perjuangan kita Bapak Ibu saudara. Jadi makanya yang sering kali saya katakan, kita itu tidak cukup hanya ibadah di gereja, tidak cukup hanya ambil bagian dalam pelayanan membawa persembahan, tetapi lebih dari itu ya, kita harus memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus terus membenahi hidup kita di hadapan Tuhan supaya kita sendiri merasa bahwa oh, aku sudah berubah. Ya, kita sendiri merasa bahwa kita ini sudah berubah. Nanti baru orang lain merasakan perubahan dari hidup yang kita jalani ini. Ya, dan ini tidak mudah. Ya, saya selalu mengatakan bahwa menjadi orang percaya yang benar itu tidak mudah. Ya, menjadi pengikut Kristus yang sejati itu tidak mudah. Ya, menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan itu juga tidak mudah, dan itu perlu perjuangan. Ya, dan itu semua tidak cukup hanya mengandalkan rajinnya ibadah. Ya, bukan kita tidak perlu ibadah, kita harus rajin ibadah, tetapi itu pun tidak cukup. Ya, harus disertai dengan tekad, keinginan yang kuat dari dalam diri kita, komitmen yang kuat dari dalam diri kita, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya yang memang memberkati banyak orang. Ya, tetapi satu hal Bapak Ibu saudara pada kesempatan hari ini yang mau saya ingatkan, ya, dan ini juga yang meneguhkan iman percaya saya. Jadi kalau orang tuanya itu adalah sosok atau orang percaya yang takut akan Tuhan, dia benar-benar mengenakan hidup Kristus di dalam hidupnya, dan dia terus diperkaya dengan berkat-berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya,
yang akhirnya itu membawa orang-orang seperti ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dan orang-orang seperti ini bukan hanya dia yang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi anak cucunya pasti juga akan menikmati berkat. Nah, ini yang membahagiakan kita. Ya, jadi jerih lelah kita mengiring Tuhan, jerih lelah kita mengenakan hidup Tuhan di dalam hidup kita, dan itu sangat berat. Ya, itu pasti tidak sia-sia. Ya, karena ternyata Tuhan menghargai, mengapresiasi orang-orang percaya seperti ini. Maka anaknya, bahkan cucunya pun akan dijadikan orang-orang pentingnya Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dianggap sebagai orang pentingnya Tuhan. Bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu bisa dianggap, diperlakukan sebagai orang pentingnya Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 37, ya, Mazmur pasal 37 ini kan perikopnya mulai ayat 1 kan dikatakan kebahagiaan orang fasik itu semu. Dan ini Mazmur Daud, ini Mazmur yang menulis Daud. Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26. Ya. Perhatikan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi pemazmur ini, Daud ini, dia mengatakan dari dulu aku muda. Ya, dari dia muda sampai tua itu dia rupanya Daud ini memperhatikan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia sangat memperhatikan. Ya, dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, yang di depan saya katakan orang benar itu adalah orang yang benar-benar memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan, yang dia terus berjuang untuk mengisi bejana hatinya dengan nutrisi jiwa, itulah firman Tuhan, yang sampai akhirnya kebenaran-kebenaran ini akan membelenggu hidupnya, sehingga dia menjalani hidup ini tidak mungkin salah. Ya, artinya apa? Tetap dia bisa salah, artinya apa? Dia tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia dibelenggu oleh kebenaran firman yang dia pahami. Sehingga setiap tutur katanya, tindakannya itu selalu seperti ada sensor yang mengawasi. Ya, itu salah. Misalnya kita akan berlaku kasar, ya, kita akan bertindak kasar, nurani kita akan berbicara. Ya, karena firman itu ya sebagai polisi yang mengawasi hidup yang kita peragakan ini. Ya. Tetapi kalau dia tidak memiliki pemahaman firman yang cukup, ya, yang dikatakan orang-orang fasik, dia akan melakukan apa saja yang dia mau dia lakukan. Dia tidak peduli dengan suara nuraninya, tidak peduli. Ya, karena memang dia tidak punya landasan. Ya. Jadi dikatakan tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, tidak pernah dia melihat. Ya. Sekalipun mungkin mereka ini bukan orang yang berlimpah materi, berlimpah secara jasmani, atau mungkin dia belum tentu dia menjadi seorang penguasa atau seorang yang punya kedudukan, belum tentu. Ya. Karena kenyataannya justru orang-orang percaya itu sering mengalami aniaya, sering mengalami penderitaan, sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Tetapi pemazmur Daud itu meyakini bahwa mereka tetap tidak mungkin ditinggalkan. Ya, maka ayat 23, ayat di atasnya, ayat 23-24 ini dikatakan dari Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, jadi ayat di atasnya itu menunjukkan bahwa inilah hidup orang-orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Orang boleh jatuh,
tapi dia tidak tergeletak. Ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, artinya apa? Jatuh yang tidak punya kemampuan kekuatan untuk bangun lagi. Ya, dia bukan seperti itu. Ya, orang boleh jatuh, orang boleh terpuruk. Ya, orang boleh masuk dalam penderitaan yang sangat hebat. Tetapi kalau dia adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dia adalah orang-orang yang benar, tidak mungkin Tuhan biarkan dia akan tergeletak dan tidak mampu bangkit. Tidak mungkin. Karena dikatakan apa? Sebab Tuhan menopang tangannya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, Tuhan yang akan meneguhkan langkah kakinya di hari-hari ke depan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang menguatkan kita. Sama-sama orang Kristen, tapi ada orang Kristen yang dalam hidupnya diizinkan Tuhan jatuh, ya, tetapi dia tidak bangkit karena mereka adalah orang Kristen, tetapi yang hidupnya tidak atau belum berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan yang amat sangat lama mungkin. Ya, tetapi kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan, seperti ayat 23 katakan, yang hidupnya berkenan jatuh tidak sampai tergeletak, artinya dia mampu bangkit lagi karena tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menolong. Ya. Jadi perjuangan kita untuk mewujudkan kita benar-benar sebagai orang percaya yang benar di hadapan Tuhan itu tidak mungkin sia-sia. Ya. Yang tadi saya katakan, bukan hanya diri kita yang tidak akan ditinggalkan Tuhan, bukan hanya diri kita yang akan ditopang ketika kita jatuh, tetapi Alkitab, ya, ayat ini katakan, ya, anak cucunya, ya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak mungkin anaknya akan menjadi orang miskin, jadi orang yang mengganggu kenyamanan orang lain, yang jadi orang yang menjadi batu sandungan. Tidak mungkin. Ya. Inilah yang saya katakan bahwa jerih lelah kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang adalah orang-orang yang sudah punya anak, punya cucu, percayalah, ya, Tuhan pasti tidak membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan kelaparan. Ya. Kalau saudara anak-anak muda, ya, kalau saudara saat ini anak-anak muda yang belum berumah tangga, belum berkeluarga, tetapi dengan tekun, ya, saudara atau kalian merajut kehidupan yang supaya hidup kalian berkenan di hadapan Tuhan, maka sekalipun kalian masih muda, nanti perjalanan hidup kalian akan disertai Tuhan. Ya, ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Jadi sekalipun kita nanti tua renta dan mungkin kita tidak menyaksikan anak-anak kita, apalagi kehidupan cucu-cucu kita tidak menyaksikan, mungkin, tetapi kita tetap punya keyakinan bahwa mereka pasti dipelihara Tuhan. Ya, ya, tentu ini bukan tanpa kerja keras kita, bukan tanpa usaha kita. Ya, tentu ketika kita membangun peragaan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, anak cucu kita melihat, oh, papa mama rajin berdoa, ya, setia melayani, ya, bagaimana papa mama selalu meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Ya, oma saya, nenek saya, orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mementingkan ibadah, yang selalu meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Jadi anak cucu melihat, nah itu pasti itu menjadi transfer, ya, transfer spirit. Ya, karena pasti si cucu itu tidak ada alasan untuk dia tidak berbuat baik, karena dia melihat orang-orang di rumah itu sebagai figur, ya, figur ayah yang takut akan Tuhan, figur mama yang takut akan Tuhan, ya, figur nenek kakek yang menghormati, ya, menghormati hadirat Tuhan, selalu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu pasti diimpartasi. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1,
yang dikatakan ya, 1 Timotius 1 ayat 5. Maaf. 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Ya, pertama itu nenek dari Timotius ya. Dan di dalam ibumu Eunike. Ya. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Jadi Paulus yakin bahwa Timotius itu pasti kokoh. Karena apa? Neneknya Lois, mamanya Eunike itu Paulus mengenal bahwa imannya kuat. Dia adalah sosok yang takut akan Tuhan, yang hidupnya itu dalam penurutan akan Tuhan. Maka Paulus meyakini bahwa Timotius ini pasti dia mewarisi iman dari mamahnya dan neneknya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa kalau kita berlelah itu wah seolah-olah kita nggak ada nggak menikmati hasilnya. Bahkan mungkin orang di luar itu bisa mengetawain kita. Ya sinis, ya ngapain sih rajin-rajin amat ke gereja, ya ibadah begitu ini banget, ya masa nggak bisa meninggalkan ibadah, kan sering kali gitu. Toh hasilnya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya memang mungkin gitu. Kita tetap setia ibadah, setia menjaga hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi secara materi kita tidak berlimpah. Ya, kita hanya cukup aja, tetapi tidak masalah. Karena Alkitab katakan anak cucu kita nanti itu yang menikmati. Ya, dia akan menjadi anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi tentu ini bukan otomatis. Ya, orang tua itu harus menunjukkan pada anak-anaknya bahwa kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang setia ibadah. Ya, belum lagi nanti diimbangi dengan perubahan karakter yang nyata, yang itu bisa dirasakan oleh anak cucu, oleh menantu, oleh banyak orang. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan kebenaran ini. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, jadi orang tua itu memberi contoh bagaimana dia punya belas kasihan terhadap sesama, dan itu bisa ditangkap oleh anaknya, oleh menantunya, oleh cucunya. Ya, maka yang sering saya katakan, perbuatan baik kita itu harus bisa dilihat orang-orang sekitar kita. Kita tidak perlu mengumumkan, ya, tidak perlu pamer ini loh perbuatan baik saya, tidak. Tetapi dari murah hati kita, rasa belas kasih kita terhadap sesama, sabar kita, ya, tekun kita ibadah, rajin kita berdoa, itu harus dilihat. Ya, supaya anak-anak kita, keluarga kita, mereka nanti juga digarami. Ya, seperti transfer spirit, dia juga ingin melakukan apa yang kita lakukan. Jadi ini tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, nanti anak cucunya itu sampai menjadi berkat. Ini Bapak Ibu Saudara yang harus menjadi perhatian kita. Ya, maka saya juga kadang-kadang prihatin kalau ada orang tua, ya, dia orang tua muda, keluarga muda, ya, tapi orang tuanya bapak, biasanya ayahnya itu begitu emosional, tidak bisa ngontrol diri, mulutnya kasar, ya, terus hidupnya seperti orang fasik yang meremehkan ibadah. Nah, kalau ini dilihat anak-anaknya, ya, dilihat anaknya makin bertumbuh, loh, kok figur ayah saya kok seperti ini. Nah, nanti dia akan mudah berbuat jahat, dia akan mudah berbuat tidak baik, karena memang dia lihat figur ayahnya seperti ini. Ya. Ya, nanti kalau si ayah ini terus tahu-tahu dia menghendaki supaya anaknya baik, wah ini nggak fair. Karena Anda sendiri sebagai ayah tidak memberi contoh yang baik, sebagai ibu tidak memberi contoh yang baik. Bagaimana
bagaimana Anda mau menuntut anaknya bisa baik? Ya. Karena anak-anak itu, apalagi anak kecil itu, dia akan lebih mengenai itu lihat perbuatan, bukan perkataan. Ya. Perkataan juga boleh, tapi tindakan nyata kita, perbuatan nyata kita itu lebih mudah diingat dan diserap. Ya. Makanya kalau Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Injil Matius 6 ayat 33, ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Ya. Ini pasti orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang benar, yang hidupnya benar, itu pasti dia mencari dulu, menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Firman-firman Tuhan. Ya, maka segalanya akan ditambahkan. Ya, jadi ini perlu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa ya jerih lelah kita tidak mungkin sia-sia. Ya, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan menganggap bahwa kita adalah orang pentingnya Tuhan, karena kita memang melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya kita saja, tetapi anak cucu kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Dia diperlakukan seperti orang pentingnya Tuhan. Ya, jadi jangan jemu-jemu. Ya, sekalipun kita mungkin capek, ya sekalipun kita frustasi, ya kita udah hidup benar, tapi orang lain tetap memperlakukan kita tidak pantas. Ya, kita hidup benar, kita hidup mengalah, tetapi sepertinya untuk urusan jasmani kita kok tidak seperti yang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan, ya, jangan gelisah, percayakan pada Tuhan. Ya, anak cucu kita yang pasti nanti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan disitulah justru yang membuat apa? Kebahagiaan kita itu limpah. Ya, orang tuh akan diberkati, akan sukacita kalau lihat keberhasilan anak dan cucunya, daripada lihat keberhasilan sendiri. Ya, dia akan bangga lihat keberhasilan anaknya, cucunya, akan bangga. Ya, kalau toh dia mengakhiri hidupnya akan menutup mata, dia dengan tenang, karena dia sudah punya gambaran bahwa anak cucunya adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan. Ya, yang dijamin tidak mungkin dia akan menjadi orang-orang yang meminta-minta. Dia pasti pelihara Tuhan. Ya, selamat berjuang Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat berjuang. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami